Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Nur Yasin dengan NPM 2011010118. Selanjutnya Intan Erliana 2011090032. Selanjutnya Muhammad Alfariski 2011090049. Selanjutnya ada Noni Puspita dengan NPM 2011090058. Ada Oktarina Wulantika 2011090138. Yang terakhir yaitu Cindy Puspitarini dengan NPM 2011090080. Baik, langsung saja di sini kami akan membahas tentang penambahan dan pengurangan 4 bit. Sebelum memasuki materi, saya di sini akan membahas tentang teori dasarnya. Teori dasar aritmatika logik atau ALU merupakan sebuah bagian pengolahan bilangan dua, bilangan dan logika dari sebuah mikroprosesor atau CPU atau disingkat dengan Central Processing Unit. Operasi bilangan yang paling sederhana adalah penjumlahan dan pengurangan. Pada percobaan ini, kami akan mempelajari prinsip operasi tersebut. Sekian dari saya. Selanjutnya, diagram blok operasi penambahan biner sederhana. Terdapat gambar pada di bawah ini, yaitu input A serta input B dengan dioperasikan penambahan biner serta dioutputkan seperti gambar di bawah ini. Untuk memudahkan dalam memahami penjumlahan bagi bilangan biner dapat dilihat pada blok dasar penjumlahan biner pada gambar. Pada blok gambar tersebut dapat dilihat bahwa blok tersebut memiliki dua buah masukan, yaitu input A dan B. Input-input tersebut merupakan input bilangan yang akan dijumlahkan, sehingga akan mampu menghasilkan operasi aritmetik penambahan dan pengurangan bagi bilangan biner. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu penambahan bilangan biner 4 bit dengan persyaratan 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1, 1 tambah 0 sama dengan 1, 1 tambah 1 sama dengan 10, dengan 0 sisip 1, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 11, dengan 1 sisip 1. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama, 0101 ditambah 0100. Dengan kita dikonversi ke desimal, 0101 kita desimalkan menjadi 5. Selanjutnya 0100 dikonfirmasi ke desimal yaitu 4. Selanjutnya 1 tambah 0, dengan kita melihat persyaratan 1 tambah 0 sama dengan 1. Selanjutnya 0 tambah 0, kita lihat samping kiri, 0 tambah 0 sama dengan 0. Setelah itu 1 tambah 1, kita lihat di samping kiri, 1 tambah 1 sama dengan 10, yaitu dengan 0 sisip 1. Kita tulis di sini 0. Selanjutnya kita sisip 1 di sini. 1 tambah 0 sama dengan 1. 1 tambah 0 sama dengan 1. Oke, kita tulis di sini. Maka jumlahnya 1001. Dengan sebelah kanan kita jumlahkan 5 tambah 4 sama dengan 9. Oke, jika kita dikonfirmasi ke desimal, inilah hasilnya 9 desimalnya. Dengan bilangan biner 1001. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal yang kedua, yaitu 0010 ditambah 0011. Kemudian 0010 dikonfirmasi ke desimal yaitu 2. Selanjutnya
0011 kita konfirmasi ke desimal yaitu 3. Kita jumlah. Oke, kita jumlahkan sebelah kiri. 0 tambah 1. Kita lihat 0 tambah 1 sama dengan 1. Selanjutnya 1 tambah 1, kita lihat sebelah kiri, 1 tambah 1 sama dengan 10. Oke, kita arsipkan dengan 0. Kita sisipkan 1 di sini. Selanjutnya 1 tambah 0 sama dengan 1. Kemudian 1 tambah 0 sama dengan 1 kita tulis di sini. Selanjutnya 0 tambah 0, 0 tambah 0 sama dengan 0 kita tulis di sini. Sehingga penjumlahannya menjadi 0101. Kemudian sebelah kanan 2 tambah 3 sama dengan 5. Oke, desimalnya yaitu 5, bilangan biner 0101. Demikianlah penambahan bilangan biner 4 bit. Diagram blok half-ender. Half-ender atau penambahan setengah ialah merupakan penambahan dari dua bilangan biner dan hasil dari operasi half-ender. Ini akan menghasilkan dua buah keluaran, yaitu keluaran jumlah serta keluaran pindahan yang bisa disebut dengan carry. Seperti yang dapat dilihat pada gambar 2.2. Rangkaian penambahan setengah mempunyai dua masukan yang dinyatakan dengan A dan B. Juga dua keluaran yang dinyatakan dengan jumlah pindahan atau bisa disebut juga dengan carry out. Ini dia gambar diagram block header. Di sisi itu ada kotak. Kotak itu tulisannya help ender. Sebelah kiri A, sebelah kanan I. Sebelah kiri bawah B, sebelah kanan bawah C. Terlihat pada gambar ini bahwa ada rangkaian gerbang logika XOR dan AND. Simbol logika rangkaian half-adder yaitu rangkaian penambah atau setengah hanya menambahkan kolom LSB atau disebut juga dengan kolom satuan. Untuk bagian 2-an, 4-an, 8-an, 16-an, dan seterusnya dalam penambah biner harus digunakan rangkaian yang disebut juga dengan rangkaian full adder atau penambah lengkap. Di sini terlihat ada diagram rangkaian full adder atau penambah penuh. Pada rangkaian full adder ini, operasi penambahan digunakan untuk semua harga bagian biner kecuali pada bagian satuan. Untuk melakukan penambahan pada bagian satuan, cukup dengan menggunakan rangkaian half adder. Bila diinginkan suatu masukan pindahan tambahan, maka harus digunakan full adder atau penambah lengkap. Diagram blok ini dari rangkaian full adder atau penambah lengkap diperlihatkan pada gambar 2.5 di atas. Pada rangkaian full adder ini mempunyai 3 buah masukan, yaitu di antaranya ada C-in, A dan B. Hal ini berbeda dengan sistem penambahan pada rangkaian half adder. Pengurang paralel 4 bit. Rangkaian full adder dapat dirangkai secara paralel. Rangkaian paralel full adder dengan diberikan logika dari gerbang XOR pada tiap masukan B pada rangkaian ini. Maka rangkaian ini akan dapat digunakan untuk membentuk dua fungsi operasi aritmetik. Fungsi pertama adalah sebagai pengurangan, fungsi yang kedua adalah sebagai penambahan. Kedua fungsi tersebut hanya dapat dilakukan bergantian atau hanya salah satu fungsi saja yang dapat bekerja pada suatu saat. Rangkaian ini terdapat suatu kontrol yang berperan sebagai pengendali dari kedua fungsi. Rangkaian tersebut disebut dengan rangkaian penjumlahan dan pengurangan 4 bit. Setelah mengetahui sistem kerja singkat dari rangkaian penjumlah dan pengurangan paralel 4 bit. Ini saya akan melanjutkan, yaitu pengurangan bilangan biner 4 bit. Dengan persyaratan atau aturan 0 dikurang 0 sama dengan 0, 0 dikurang 1 sama dengan 1, pinjam 1, 1 dikurang 0 sama dengan 1, 1 dikurang 1 sama dengan 0, 10 dikurang 1 sama dengan 1. Di sini saya mempunyai contoh soal 2. Oke, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama. Di sini terdapat 1011 dikurang 1001. Di sini 1011
dikonfirmasi ke bilangan desimal menjadi 11. Selanjutnya 1001 dikonfirmasi ke desimal yaitu 9. Oke, kita kurangin 11 dikurang 9 yaitu 2. Jadi di sini desimalnya 2. Kemudian kita ke biner. 1 dikurang 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. 1 dikurang 0. Kita lihat 1 dikurang 0 sama dengan 1. 0 dikurang 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurang 1 sama dengan 1 dikurang 1 sama dengan 0. Maka binernya yaitu 0010 dengan desimal yaitu angka 2. Selanjutnya soal nomor 2. Di sini terdapat bilangan biner 1100. Kita konfirmasi ke bilangan desimal menjadi 12. Selanjutnya bilangan biner 0001 kita konfirmasi ke bilangan desimal yaitu menjadi 1. Baik, kita kurangkan angka desimal. 12 dikurang 1 sama dengan 11. Baik, kita akan sekarang ke bilangan biner. 0 dikurang 1. 0 dikurang 1 sama dengan 1 pinjam 1. Baik, kita tulis di sini 1. Setelah itu kita pinjam ke angka depan sini 1. Nah, di sini 0 ini kita jadikan angka 1 karena kita minjam di sebelah. Selanjutnya 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Setelah itu yang tadi yang dipinjam, angka 1 ini berubah menjadi angka 0. 0 dikurang 0 sama dengan 0. Selanjutnya 1 dikurang 0. 1 dikurang 0 sama dengan 1. Sehingga bilangan binernya 1011 dengan desimalnya yaitu 11. Demikianlah pengurangan bilangan biner 4 bit. Selanjutnya penjumlahan biner 4 bit. Terdapat pada gambar di bawah ini, kita lihat ditunjukkan penjumlahan 4 bit di mana pada SO cukup dengan half adder. Namun, karena yang tersedia adalah full adder, maka CO diberi input 0. Selanjutnya yaitu materi mengenai bilangan bertanda. Bilangan bertanda ini sering disebut juga dengan bilangan negatif, yang dalam artian bilangan negatif ialah bilangan biner dapat dinyatakan dalam bilangan biner bertanda dengan menambahkan bit tanda di depan bilangannya. Angka 0 digunakan sebagai tanda positif dan angka 1 sebagai tanda negatif. Bilangan bertanda ini juga mudah dimengerti, tetapi memerlukan perangkat keras yang banyak, sehingga sangat sulit untuk diterapkan. Penggunaan komplement dalam ilmu hitung biner mengatasi kesulitan tersebut. Komplement 2, suatu sinyal yang masuk ke gerbang NOT maka akan menghasilkan komplement 1. Misalkan data A 4 bit sama dengan 0111. Jika dilewatkan pada gerbang NOT yang menjadi 1000 yang merupakan komplement 1 dari A, komplement 2 dapat diperoleh dengan menambah 1 pada komplement 1, maka komplement 2 dari A adalah A aksen sama dengan A ditambah 1. Contoh, A sama dengan 0111, maka A aksen adalah 1001. Jika dilakukan operasi komplement 2 sebanyak 2 kali pada suatu bilangan, maka akan memperoleh bilangan semula. Dengan menganggap bahwa operasi perkalian pada bilangan hanya merupakan perulangan dari fungsi operasi penambah dan pembagian merupakan perulangan dari fungsi pengurangan, maka dapat disimpulkan bahwa rangkaian penambah dan pengurang paralel 4 min bit ini memiliki peranan yang sangat penting dalam elektronika digital untuk dapat menjalankan suatu peranti digital. Sekian presentasi dari tim 1. Jika
kelompok kami ada salah dalam bertutur kata, harap dimaklumin. Baiklah, sekian saya tutup saja. Terima kasih banyak. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.